Ya, assalamualaikum teman-teman. Kita bertemu lagi di modul ke-13 algoritma dan pemrograman. Pembahasan kali ini tentang fungsi rekursif dalam bahasa C. Pada pertemuan ini kita belajar tentang fungsi biasa. Nah, ini adalah fungsi rekursif. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi rekursif, kita akan menjelaskan fungsi yang mengembalikan nilai. Pada materi sebelumnya, nilai masukan ke dalam fungsi itu berupa integer. Lalu di dalamnya dilakukan operasi penjumlahan. Ya, ini untuk yang parameternya lebih dari satu. Nah, di sini contohnya adalah fungsi untuk penjumlahan. Ya, void add integer A, kemudian integer B, di mana A nanti ditambah B. Nah, fungsi ini tidak akan mengembalikan nilai apa-apa, karena tipe data yang diberikan pada nilai kembalian adalah dalam bentuk void. Fungsi kadang harus mengembalikan sebuah nilai agar dapat diproses di tahap berikutnya. Oleh karena itu, digunakan kata kunci untuk return yang berfungsi untuk mengembalikan nilai dari fungsi. Nah, contohnya di sini adalah integer, add integer A, integer B, kemudian di dalamnya ada return A plus B, artinya nilainya itu dikembalikan. Ya, pada fungsi add akan mengembalikan nilai berupa integer dari hasil penjumlahan nilai A dan B. Contoh di sini adalah float, ya, tipe data. Untuk bagi kita menggunakan tipe data float karena isinya adalah desimal. Integer A, integer B. Float untuk hasil sama dengan float A dibagi float B, return hasil. Ya, nah ini tipe datanya bisa berubah ya teman-teman ya. Nah, ini kemudian di fungsi utamanya void main, printf, hasil dari 5 dibagi 2, itu persen titik 2, F adalah untuk menerima desimal, kemudian memanggil fungsinya yaitu bagi, kemudian parameternya diisi 5,2, 5 sebagai A dan 2 sebagai B. Kemudian ketika program dijalankan, maka dia akan memberikan hasil 2,50. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita mengenal fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Biasanya kita memanggil fungsi pada fungsi main, ya, atau fungsi utama atau fungsi yang lainnya. Namun, fungsi rekursif itu berbeda. Dia memanggil dirinya sendiri di dalam tubuh fungsi itu tersendiri. Seperti apa bentuknya? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif. Misalkan ini adalah program yang pertama adalah include stdio.h. Nah, integer sum, yaitu penjumlahan. Kemudian ada integer n. Kemudian ada fungsi utamanya void main. Kemudian integer number. Kemudian tipe data number sama result bertipe data integer. Kemudian printf, ya. Enter a positive integer, artinya dia meminta masukan angka dalam bentuk bilangan positif dengan tipe data integer, ya. Scanf nanti ditampung di dalam sebuah variabel bernama number. Kemudian sum number, nanti numbernya ini angkanya akan dijumlahkan karena ada perintah sum number, ya, memanggil fungsi sum, memanggil fungsi sum. Kemudian angka yang dimasukkan ke dalam keyboard disimpan di dalam variabel number, kemudian disimpan lagi ke dalam variabel result, ya. Kemudian printf, kemudian nanti yang tercetak adalah sum sama dengan hasil dari resultnya. Seperti apa fungsi sum-nya tersebut, ya. Di sini ada integer sum, kemudian integer num, ya, integer sum kemudian integer num. If dia ternyata di dalam fungsi sum itu ada baris source code di mana dia akan menjumlahkan angka itu secara terus-menerus, ya. If jika angka yang dimasukkan tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai dalam bentuk penjumlahan 6 ditambah sum 6 min 1. Jadi dia akan terus menjumlah dirinya. Ya, menjumlah dirinya. Misalkan yang dimasukin 6, maka nanti 1 ditambah 2 gitu ya, 6, kemudian mundur ke 5, ke 4, ke 3, ke 2, ke 1 sampai ke 0. Ya, kemudian setelah itu dia akan mengembalikan nilai return, ya, return sum, kemudian disimpan di dalam result, ya, seperti itu. Jadi ketika nilai angka dimasukkan 6, maka dia akan mundur nih, ya.
6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 gitu ya. Kemudian hasil penjumlahannya itu dia akan dikembalikan ya, 21 ini akan dikembalikan ke dalam parameter ini ya, ke dalam fungsi yang ini sum number kemudian disimpan di dalam variabel result. Nah, seperti itu. Itu fungsi rekursif, artinya dia memanggil dirinya sendiri, itu ada di 6 plus sum 6 min 1. Nah, ini adalah fungsi rekursif ya. Contoh yang lain nih, contohnya itu adalah seperti Fibonacci. Ya, contoh Fibonacci. Dia memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini kita kenal ada namanya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal dan variabel global itu akan sering kita temukan di dalam pembuatan fungsi. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal adalah variabel yang hanya bisa diakses di fungsi itu sendiri. Ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, pada contoh, kita akan membuat variabel global, yaitu integer, nama variabelnya adalah nilai, kemudian angkanya adalah 9. Kemudian void main, yang fungsi utama, kita buat lagi nih, membuat variabel lokal. Ya, integer nilai sama dengan 7. Ya, integer nilai sama dengan 7. Di sini untuk mencetak variabel, print nilai sama dengan nilai. Sebenarnya berapa outputnya? Ya, pada contoh kita membuat variabel bernama, maaf ini nilai, lalu di dalam fungsi main kita membuat variabel lagi bernama nilai dengan isi yang berbeda. Yang satu 9, yang satu 7. Manakah yang akan dijalankan? Ternyata hasilnya yang dijalankan adalah 7. Kenapa? Karena 7 dikenal di dalam fungsi main, gitu ya. 7 dikenal di dalam fungsi main. Oleh karena itu yang dicetak adalah 7. Ya, kecuali integer nilai 7 ini kita hilangkan, maka ketika di running yang jalan adalah 9. Karena 9 sebagai variabel global, jadi bisa dipanggil ketika fungsi dijalankan, berada di luar fungsi. Ya, seperti itu. Kemudian kita kenal ada pass by value dan pass by reference. Pass by value dan pass by reference adalah cara untuk memberikan nilai pada parameter. Biasanya kita langsung memberikan nilai kepada parameter dengan cara seperti ini ya. Kali 2 kemudian kita masukkan angkanya berapa. Itu kan parameter ya. Ini disebut sebagai pass by value karena di situ kita memberikan nilai 4. Kalau seperti contohnya ini, kali 2 kemudian di dalamnya ada nama variabel, ini disebut sebagai pass by reference karena memberikan alamat memori. Jadi bisa dibedakan ya, pass by value itu langsung nilainya, sedangkan pass by reference itu pasti memberikan sebuah alamat memori. Ya, nah ini contohnya ya, void kali 2 integer bintang 6, kemudian bintang 6 dikali 2 ya. Nah, ini integer angka, di sini adalah variabel lokal ya, variabel global. Kemudian dia memanggil fungsi kali 2 dan angka. Berarti ini adalah pass by reference ya. Di sini kemudian dia akan mencetak isi variabel angka, angkanya berapa. Ya, sehingga nanti ketika nilai 9 dimasukkan, jadi 9 ini akan masuk, kemudian dia menjalankan fungsi kali 2, makanya hasilnya adalah 18. Pada fungsi kali 2 memiliki parameter berupa pointer. Artinya kita harus memberikan alamat memori untuk dua parameter ini. Pada saat pemanggilan, fungsi kali 2, kita isi parameter dengan alamat memori dari variabel angka. Nah, nanti hasilnya variabel angka ini dikalikan 2 dengan berdasarkan rumus pada fungsi yang kita berikan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih. Demikian materi pertemuan ke-13. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-14. Ya, di pertemuan ke-14 nanti kita akan bertemu dalam bentuk Google Meet ya. Nah, kita akan membahas materi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.